Halo pemirsa UTV, saya Bisma Arya. Dan saya Bill Michael, salam jumpa di Info Kampus episode ke-440. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Bisma, informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus, aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, pada 11 November 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di Yayasan Bantul Muslimin Nurul Huda Depok. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Sastra Inggris. Melalui Abdimas ini, para civitas Akademi Universitas Gunadarma memberikan pengajaran bahasa Inggris kepada anak-anak. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Pada hari Senin, 11 November 2024, Universitas Gunadarma dari Program Studi Sastra dan Ilmu Komunikasi melakukan kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat atau Abdimas. Kegiatan Abdimas ini dilaksanakan di Yayasan Baitul Muslimin Nurul Huda Depok dengan tujuan sebagai salah satu wujud dalam Tridharma perguruan tinggi. Sebagai upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Kegiatan Abdimas Universitas Gunadarma juga bekerja sama dengan Mitra Baitul Muslimin Nurul Huda Depok yang mempunyai program pemberdayaan pengajaran bahasa Inggris. Kegiatan Abdimas dimulai dengan registrasi anak-anak dari yayasan tersebut. Dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi seperti materi dasar bahasa Inggris dengan perwakilan dosen sastra dan ilmu komunikasi Universitas Gunadarma. Ketua pelaksana dari Fakultas Sastra yang menghadiri Abdimas Yayasan Baitul Muslimin Nurul Huda Depok, yakni Bapak Muhammad Holik, menjelaskan latar belakang dari tujuan hingga harapan dengan diadakannya kegiatan Abdimas ini. Baik, nama saya Moholik. Saya sebagai koordinator kegiatan Abdimas dari Gunadarma Fakultas Sastra. Adapun latar belakang kami mengadakan Abdimas di Yayasan Baitul Muslimin Nurul Huda, yang pertama adalah sesuai dengan apa yang ada di Tridharma perguruan tinggi, salah satu bentuk wujudnya adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini kami wujudkan kebetulan ada mitra, yaitu dari Yayasan Baitul Muslimin yang kebetulan ada program untuk pemberdayaan pengajaran bahasa Inggris. Nah, jadi ini pas waktunya. Jadi kami ingin memberikan ilmu yang sudah ada di dalam para dosen dan juga kami bisa menerapkan dan juga membantu masyarakat yang ada khususnya di Yayasan Baitul Muslimin Nurul Huda. Untuk proses pengabdian masyarakat ini kami melaksanakannya setiap minggu. Nah, dari setiap minggu itu ada satu hari, tepatnya hari Senin, itu ada 2 sesi. Yaitu sesi yang pertama itu mulai dari jam 13 sampai jam 15. Yang kedua itu jam 15 sampai jam 17. Nah, untuk pengajaran ini juga ada pengelompokan, yaitu untuk anak PAUD, anak SD, dan jika dimungkinkan ini ada anak yang dari SMP maupun SLTA. Adapun tujuan yang kami harapkan adalah yang pertama, tentunya kami bisa memberikan ilmu yang kami punyai. Yang kedua adalah biar ada pemberdayaan yang ada di dalam Yayasan Baitul Muslimin. Jadi mereka sudah mempunyai bekal jika mereka ingin meneruskan atau ingin bekerja. Mitra Abdimas, yakni Baitul Muslimin Nurul Huda Depok, memiliki 3 tujuan utama dalam kegiatan Abdimas, yaitu dalam bidang keagamaan, sosial, dan juga kemanusiaan. Dalam bidang sosial,
Mitra Abdimas telah mengembangkan berbagai program yang dirancang untuk membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan produktif. Upaya ini sejalan dengan visi besar untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Mitra Abdimas sendiri sudah menjalani kerjasama dengan Universitas Gunadarma sejak tahun 2019. Dalam kerjasama yang telah terjalin dengan Universitas Gunadarma, Bapak Sumarji Adi Sutarto, selaku Ketua Yayasan Baitul Muslimin Nurul Huda Depok, menyampaikan harapan dan tujuan bersama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sumarji Adi Sutarto. Saya sebagai Ketua Umum Yayasan Baitul Muslimin Nurul Huda Depok. Yayasan Baitul Muslimin Nurul Huda ini mempunyai 3 tujuan utama. 1 bidang keagamaan, 2 bidang sosial, kemanusiaan. Jadi kebutuhan ini memang kebutuhan berdasarkan tujuan tadi. Terutama untuk bidang sosial, kita punya 5 program utama, yaitu pembinaan kesejahteraan sosial anak, taruna, pembinaan kesejahteraan sosial keluarga, pembinaan kesejahteraan lansia, dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi mulai dari kandungan sampai ke liang lahat itu yang kita layani, SDM yang kita layani. Ini yang merupakan 5 cita bidang sosial dari yayasan ini. Kalau keagamaan melalui takmir masjid yang meliputi idaratul masajid, imaratul masajid, sama ayatul masajid. Di bidang sosial ya 5 perkara ini. Bagaimana kesejahteraan sosial anak, taruna, keluarga, lansia, dan masyarakatnya itu menjadi lebih sejahtera. Sehingga kebutuhan kita adalah pertama mulai dari faktor sumber daya manusianya, kita ingin menjadikan sumber daya manusia yang berakhlak baik, akhlakul karimah, yang punya pengetahuan cukup, sama punya keterampilan. Dengan atas dasar itu, kita harapkan sumber daya manusia ini akan produktif mencapai cita-cita nasional Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang dibutuhkan oleh yayasan. Dan oleh karenanya kita bergandengan bekerja sama dengan Gunadarma yang sudah kita mulai dari tahun 2019. Harapannya yang menyangkut 3 hal tadi. Bagaimana dengan kerjasama ini kita kembangkan program menambah knowledge atau pengetahuan. Nomor 2, latihan keterampilan. Nomor 3, pembinaan akhlak melalui takmir masjid kita. Jadi harapan saya kerjasama dengan pengabdian masyarakat Gunadarma ini berkelanjutan dan komprehensif meliputi 5 cita tadi. Bersama Gunadarma juga bersama Vokasi Universitas Indonesia kita berkolaborasi. Kita pernah membina anak dan taruna, bimbingan minat membaca, UI misalnya membantu perpustakaan. Lalu ada dari Gunadarma bimbingan les. Dulu malah lengkap. Waktu-waktu zaman Ibu Rita, saya ingat namanya Dr. Rita, saya lupa panjangnya, itu untuk bahasa Inggris. Kemudian ada les IPA, matematika, kimia, sama fisika. Harapan saya, jadi sehabis bahasa Inggris, ya 3 bidang ini bisa kita selenggarakan sehingga anak-anak kita di lingkungan ini mempunyai keunggulan kompetitif terhadap yang lain. Hingga terjamin kelangsungan pendidikan dan kelangsungan hidupnya yang sejahtera. Kalau untuk ngukur, kebetulan saya tidak bisa ngukur, tapi yang terang bermanfaat. Kedua, kinerja keluar kita cukup baik. Di bidang koperasi kita, koperasi syariah kita menjadi 5 dari 5 koperasi yang dapat penghargaan dari Pak Wali Kota.
Jadi koperasi kita walaupun bergeraknya di sektor benar-benar non formal, mikro, kecil dan menengah, tapi kita eksis walaupun dengan segala tantangan waktu Covid kemarin. Sekarang kita masih survive. Kegiatan pengabdian masyarakat telah berlangsung dengan antusias tinggi dari anak-anak Yayasan Baitul Muslimin Nurul Huda Depok. Mereka mengikuti materi pembelajaran bahasa Inggris dengan penuh perhatian dan memberikan partisipasi yang sangat aktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Gunadarma bersama Yayasan Baitul Muslimin Nurul Huda ini berlangsung dengan lancar dan penuh antusias. Program ini tidak hanya menjadi wadah untuk berbagai keterampilan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga sebagai langkah untuk mempererat hubungan antara Universitas Gunadarma dengan yayasan. Sebagai penutup, kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dengan para anak didik Yayasan Baitul Muslimin Nurul Huda Depok. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Aprilia Ajeng Rahayu beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa UGTV, pada 11 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Psikologi sesi kedua dengan Promovenda Ida Ayu Nyoman Kartikawati, SPSI, MPSI, Psikolog. Sidang terbuka ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang terbuka tersebut, Promovenda Ida Ayu Nyoman Kartikawati berhasil mempertahankan disertasinya di depan para penguji dalam dan penguji luar. Seperti apa jalannya sidang tersebut? Berikut liputannya. Pada hari Rabu, 11 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Psikologi, yakni Promovenda Ida Ayu Nyoman Kartikawati SPSI MPSI Psikolog. Acara tersebut diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma serta disiarkan melalui TV digital kanal UGTV atau bisa live streaming melalui ugtv.co.id. Kegiatan diawali dengan pembukaan sidang yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Roman Hajman SU selaku penguji dalam. Acara dilanjutkan dengan pemaparan disertasi yang disampaikan oleh Promovenda dengan judul disertasi Social Media Addiction pada remaja usia 13-18 tahun di Indonesia berdasarkan need for relatedness dan social anxiety yang dimediasi oleh fear of missing out dengan promotor Profesor Dr. Seto Mulyadi MSI Psikolog dan co-promotor Dr. Wahyu Raharjo MSI. Disertasi ini membahas tentang bagaimana pola penggunaan media sosial pada remaja rentang usia 13-18 tahun yang ada di Indonesia. Karena berkembang dari fenomena sekarang tentang berkembangnya media sosial di Indonesia yang kemudian ternyata peminatnya cukup banyak ada pada remaja gitu. Dan kita tahu bahwa penggunaan media sosial ini ada positif dan ada negatifnya gitu. Nah, dari situlah ketertarikan saya untuk melihat bagaimana sih sebenarnya penggunaan sosial media pada remaja itu. Hasil dari penelitian ini sebenarnya ada beberapa temuan baru bahwa ternyata need relatedness itu tidak memiliki hubungan dengan penggunaan sosial media yang addiction ternyata. Jadi menurut saya ini sih cukup positif gitu ya. Hanya masalahnya kita kenal dengan istilah FOMO ya, fear of missing out. Nah itu yang menjadi remaja cenderung untuk menggunakan sosial media secara terus-menerus sehingga pada arah addiction, sehingga mungkin penelitian ini arahnya mungkin lebih untuk mencegah
munculnya perasaan takut tertinggal itu yang akan mengarah kepada adiksi. Dan yang satu lagi mungkin social anxiety, karena remaja ini sering sekali takut dikritik, takut dinilai gitu ya, mereka berbuat salah dan lain sebagainya, dan itu juga yang cukup mempengaruhi munculnya adiksi terhadap media sosial ini. Gitu. Sesuai dengan saran tadi, mungkin akan melakukan penjempurnaan terhadap penelitian ini. Tapi saya mungkin akan lebih concern dengan aplikasi, melakukan psikoedukasi, kemudian konseling untuk para remaja terkait dengan manfaat penggunaan media sosial ini sebenarnya apa. Jadi tidak melulu tentang negatifnya gitu, tapi sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk lebih produktif gitu, dan untuk pengembangan remaja sendiri. Setelah pemaparan disertasi, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para penguji kepada Promovenda terkait hasil penelitian yang telah ia lakukan. Dalam sesi tersebut, tim penguji memberikan apresiasi serta berbagi tanggapan dan saran positif mengenai penelitian yang telah ia lakukan. Disertasi ini diharapkan dapat memberikan arahan mengenai pencegahan FOMO, fear of missing out, yang merupakan salah satu faktor utama penyebab munculnya kecanduan media sosial atau social media addiction di kalangan remaja. FOMO sendiri merupakan kondisi di mana individu merasa cemas karena khawatir tidak terlibat dalam aktivitas atau pengalaman yang sedang populer, terutama yang sering ditampilkan di media sosial. Pencegahan terhadap FOMO ini sangatlah penting agar remaja dapat menggunakan media sosial secara sehat dan tidak terjebak dalam kecanduan. Kopromotor juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Promovenda dalam menyelesaikan penelitian yang telah ia lakukan. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, namun Promovenda telah menunjukkan ketekunan dan kesabaran yang luar biasa, sehingga berhasil menyelesaikan penelitian dan menjalani sidang terbuka dengan sangat amat baik. Bimbingannya sebetulnya menarik karena ada 3 jenis bimbingan yang kami lakukan. Yang pertama tatap muka, jadi Mbak Ida Ayu itu datang kalau nggak ke Depok, ke kampus Simatupang. Kemudian beberapa kali juga bimbingan dengan menggunakan Jimit gitu ya, pakai Zoom juga bareng sama Pak Seto gitu. Kadang pakai WA, paling sering pakai WA. Jadi kalau ada apa-apa pakai WA langsung respon perbaiki gitu. Kendalanya sebetulnya nyaris nggak ada ya, cuman ya kadang-kadang kan memang kalau mahasiswa itu kalau pas lagi capek, lagi ada masalah gitu ya, lagi pengen fokus sama keluarga gitu. Paling itu aja, jadi kita saling ingetin aja, ayo Mbak gitu, sedikit lagi selesai misalnya kayak gitu. Harapannya yang jelas, saya berharap sebetulnya Mbak Ida mengembangkan riset ini menjadi lebih mendalam supaya beliau menjadi ahli di bidang ini gitu. Kemudian bisa meningkatkan karir di Maranatha jadi lebih bagus lagi gitu. Sidang terbuka promosi dokter ini merupakan bentuk wujud nyata komitmen Universitas Gunadarma dalam mendorong inovasi dan riset yang berkualitas tinggi. Semoga hasil penelitian ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang luas dalam bidang akademis, praktis, serta bagi masyarakat. Selain itu, Promovenda juga mendapatkan dukungan penuh sekaligus ucapan selamat dari para keluarganya atas gelar doktor yang telah ia raih. Mereka juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Gunadarma atas kesempatan yang telah diberikan kepada Promovenda. Iya, terima kasih sebelumnya. Dukungan keluarga tentu sangat serius ya diberikan kepada Promovenda, dalam hal ini istri saya. Dan juga saya sebagai suami juga memberikan motivasi apapun namanya agar persiapan yang dilakukan oleh istri saya bisa segera terwujud lancar. Begitupun juga dukungan dari putra kami yang hanya 1 orang yang saat ini sedang mengikuti pendidikan di Akademi Militer Magelang. Tentunya hal ini juga bisa memotivasi istri saya agar bisa segera selesai melaksanakan ujian sidang ini. Ucapan terima kasih tentunya kami
berikan kepada Universitas Gunadarma yang telah memberikan kesempatan kepada istri saya mengikuti ujian sidang terbuka ini, dan juga kepada teman-teman sejawat di Universitas Maranatha serta saudara-saudara kami yang memberikan dukungan moral maupun material. Kegiatan sidang tersebut diakhiri dengan sesi doa serta foto bersama. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Aprilia Ajeng Rahayu beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali di studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen Yuji Ni Hao. Segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya, mari kita saksikan bersama Yuji Ni Hao. Pemirsa Yuji TV, senang sekali saya Ardia Aulia dan saya Tiara Kurniati Wahdah dapat berjumpa dalam program Yuji Ni Hao episode 120 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们您好，欢迎大家收看本期 Yuji Ni Hao， 我是王田娜， 我是傅晨xin。 Pemirsa Yuji TV, pada Senin 10 Juni 2024, Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma melakukan persiapan penyusunan skema Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Kegiatan ini dilaksanakan di kampus F6 Universitas Gunadarma Depok. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan para mahasiswa dan lulusan. Betul sekali, untuk menghasilkan mahasiswa dan lulusan program studi sastra Tiongkok Universitas Gunadarma yang bermutu, skema yang dibuat melibatkan tim akademisi dan juga tim praktisi di bidang sastra atau bahasa Mandarin, sehingga mampu mengikuti perkembangan keilmuan dan pengetahuan saat ini. Mari kita simak laporan dari Ervina berikut ini. 专业认证机构 LSP 作为独立机构，根据特定能力对个人进行认证。一个好的认证计划应反映相关的行业标准、劳动力市场需求和技能发展。因此，制定 LSP 计划是确保所提供的认证符合有关各方的期望和需求的重要一步。2024年6月10日星期一，加拿大尔玛大学的中国文学研究课程迈出了进步的一步，编制了专业认证机构计划，此主旨在提高中国文学专业毕业生的专业水平，使他们能够在竞争日益激烈的就业市场中脱颖而出。让我们深入了解一下这项计划的筹备过程。为了应对工作领域的动态变化，中国文学研究项目致力于培养能够进入专业领域的毕业生。通过制定专业认证计划，他们旨在提供知识、技能和工人的认证，以提高文学领域劳动力的素质。中国文学研究计划采取的第一步是最近一个由相关领域专家、行业代表、学者和从业人员组成的工作
团队参与编写本 LSP 的由中国文学研究项目负责人 Triwahyu Retno-Ningsih 博士以及中国文学研究项目的讲师及 SD Ningsih 博士 Ayesha M. Ham, Batari Andini MA, Fatmawati MTC Sol, Ferianto MTC Sol, Hukmawati MTC Sol, Kezia Yansen Pasang MTC Sol 以及来自加拿大尔马大学的中国文学研究计划及早小组及 Raden Supriyanto 博士和 Nur Hafizah Israini Eskom MMSI。设立专业认证计划的关键之一是深入咨询相关行业。中国文学研究计划一直积极与行业代表、出版商、媒体和其他相关部门合作，以了解当前和未来就业市场的需求。根据业界和其他利益相关者的意见，中国文学研究课程决定了毕业生在文学生涯中取得成功所需的关键能力。这些能力包括批判性分析、创造性写作、沟通和掌握普通话的技能。根据所决定的能力，中国文学研究课程正在开发相关的综合课程。该课程旨在培养学生成为成功的文学专业人士所需的理论和实践知识。中国文学专业认证协会计划的编制需要精心准备和多方协作。通过系统的步骤和行业专家及从业人员的参与，最终形成的认证计划将更加全面、贴切和可靠。良好的实施和持续的评估可确保该计划根据劳动力市场的需求和技术进步不断发展。Salah satu aspek kunci dalam penyusunan skema sertifikasi profesi adalah konsultasi yang mendalam dengan industri terkait. Dan ternyata program studi sastra Tiongkok telah aktif berkolaborasi dengan perwakilan industri, penerbit, media, dan sektor terkait lainnya untuk memahami kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. 设立专业认证计划的关键之一是深入咨询相关行业。中国文学研究计划因此积极与行业代表、出版商、媒体和其他相关部门合作，以了解当前和未来就业市场的需求。对啊，根据业界和其他利益相关者的意见，中国文学研究课程决定了毕业生在文学生涯中取得成功所需的关键能力。这些能力包括批判性分析、创造性写作、沟通和掌握普通话的技能。Benar sekali, berdasarkan masukan dari industri dan pemangku kepentingan lainnya, program studi sastra Tiongkok telah mengidentifikasi kompetensi utama yang diperlukan oleh lulusan untuk berhasil dalam karir sastra. Ini termasuk keterampilan dalam analisis kritis, penulisan kreatif, komunikasi, dan penguasaan bahasa Mandarin. Baik pemirsa UGTV, saya Ardia Aulia. Dan saya Tiara Kunati Wahdah. Kita akhiri Yuji Nihao episode kali ini kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们优吉你好的所有新闻内容。我是王田娜，我是傅正新，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-440. Saya Bisma Arya. Dan saya Bel Michael beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.